Melanjutkan masih tentang al-qawaid al-aqaid, yang artinya pondasi akidah. Pondasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Qala al-Imam rahimahullah wa annahu la yahullu fi syai' wa la yahullu fihi syai' ta'ala an yahwiyahu makan kama taqaddasa an yahuddahu zaman bal kana qabla an khalaqa az-zamana wal makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Dan kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang harus kita yakini juga bahawa sesungguh Allah la yahullu fi syai', tidak bertempat pada sesuatu pun. Yang kita mengatakan bahawa Allah bertempat di langit, Allah bertempat di Kaabah, Allah bertempat di masjid. Allah tidak bertempat. Wala yahullu fihi syai', dan tidak juga bertempat sesuatu pada Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang bertempat pada Allah. Jadi Allah bukan tempat, dan Allah juga tidak bertempat di sebuah tempat. Ta'ala an yahwiyahu makan, Maha suci Allah untuk diliputi oleh tempat. Jadi Allah tidak bertempat. Begitu juga kama taqaddasa an yahuddahu zaman, seperti halnya Maha suci Allah untuk dibatasi oleh zaman. Jadi wujud Allah tidak pernah dibatasi oleh zaman. Padahal manusia berumur, ini sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Tapi Allah tidak. Allah, wujud Allah tidak pernah tidak dibatasi oleh zaman, setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari. Karena seperti yang kita sebutkan sebelumnya, zaman pada dasarnya sesuatu yang tidak ada wujudnya. Apa makna zaman? Waktu. Waktu sama dengan terjadi waktu dari karena terjadi gerakan benda yang lain. Makna setahun, maksud setahun. Setahun artinya sekali berputarnya bumi, itulah setahun. Apa arti sehari? Waktu sehari. Sehari artinya sekali terbit matahari, pergerakan matahari dari terbit sampai terbenam, itulah sehari. Jadi pada dasarnya waktu ini tidak memiliki wujud. Waktu ibarat dari gerakan benda yang lain. Kalau misalkan sebelum ada matahari, sebelum ada bumi, kira-kira ada istilah setahun sehari? Tidak ada istilah sehari setahun. Jadi sehari sama dengan gerakan terbit matahari sampai terbenam matahari, itu 1 hari, waktu 1 hari. Sedangkan sebelum adanya matahari ada sehari, tidak ada istilah sehari. Bal kana, kata Imam Al-Ghazali, tetapi Allah ada sebelum Allah ciptakan zaman dan makan. Sebelum adanya waktu, sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Karena misalkan sehari sebelum Allah ciptakan matahari, sebelum Allah ciptakan bumi, maka enggak ada istilah sehari, 2 hari, 3 hari. Dan Allah sudah ada sebelum diciptakan bumi. Itu bumi nanti baru ada setelah Allah ciptakan. Artinya Allah sudah ada sebelum Allah ciptakan bumi, dan sebelum Allah ciptakan tempat, dan sebelum Allah ciptakan waktu. Ini sebelum adanya waktu, sebelum adanya tempat, ini bumi dan langit semua Allah sudah ada.
Jadi artinya apa? Allah tidak bertempat. Allah tidak dilingkupi oleh tempat. Dan Allah tidak dibatasi oleh zaman. Karena Allah sudah ada sebelum adanya zaman. Sebelum adanya waktu sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, Allah sudah ada. Balkana, tetapi Allah sudah ada sebelum Allah ciptakan zaman dan tempat. Makanya enggak boleh kita katakan Allah di arsy, lagi duduk di arsy. Allah di langit. Kenapa? Sebelum Allah ciptakan langit, Allah sudah ada. Terus di mana Allah saat itu? Nah, ini enggak boleh. Jadi keyakinan Allah di langit salah. Itu ayat itu solusinya ayat termasuk ayat mutasyabihat. Bal wa huwa al-an kala ma ka'naihi ala ma alaihi kan. Jadi Allah sudah ada sebelum diciptakan zaman dan tempat, dan Allah sekarang masih dalam kondisi Allah sebelum dulu. Allah yang dulu adalah Allah yang sekarang. Allah yang dulu tidak dibatasi oleh zaman, maka Allah yang sekarang masih Allah yang dulu, artinya tetap tidak dibatasi oleh zaman. Jadi Allah di luar batasan zaman. Jadi makan zaman ini 2 perkara, Allah di luar ini. Sehingga Allah enggak ada istilah Allah sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang enggak berlaku pada Allah. Tapi itu cuma berlaku pada makhluk. Makhluk boleh kita katakan itu si fulan itu udah berapa tahun, umurnya sudah berapa tahun. Tapi pada Allah tidak berlaku itu semua. Tidak berlaku zaman dan tempat. Kemudian wa annahu muqaddasun 'anil taghayyuri wal intiqal. Dan Allah maha suci dari berubah-ubah. Allah enggak mungkin berubah-ubah. Kalau kita ya awalnya kecil, awal bayi, kemudian mulai besar sampai dewasa, kemudian dari dewasa mulai lagi untuk jadi tua, jadi kecil lagi sampai meninggal. Allah tidak demikian. Allah tidak berubah, enggak ada. Allah tidak maha suci dari berubah-ubah. Karena kata ulama, berubah-ubah ini tanda sesuatu yang bukan yang kadim, artinya sesuatu yang baharu, artinya sesuatu yang awalnya tidak ada kemudian Allah ciptakan. Kemudian wal intiqal, dan berpindah-pindah. Allah enggak ada istilah hari ini di bumi, besok di langit, besok lagi di matahari, besok lagi di bulan. Enggak. Allah enggak ada istilah berpindah-pindah seperti itu. Mustahil itu pada Allah. Wala tahulluhul hawadith, dan Allah tidak bertempat pada Allah oleh sesuatu yang baharu, makhluk. Wala ta'tarihil awarid, dan tidak terdapat pada Allah al-awarid. Awarid ini sifat makhluk, kuning, putih, panjang, pendek, laki-laki, betina, laki-laki, perempuan. Enggak, semua ini enggak berlaku pada Allah. Jadi semua sifat makhluk tidak mungkin pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat makhluk pendek, panjang, warna kuning, hitam, ini semua tidak berlaku pada Allah. Bal la yazalu fi nu'uti jalalihi munazzahan 'aniz zawal. Akan tetapi Allah senantiasa dalam sifat kemuliaannya, dalam sifat keagungannya. Tidak mungkin Allah bersifat dengan sifat makhluk. Munazzahan 'aniz zawal, maha suci Allah dari hilang. Allah enggak mungkin meninggal. Enggak ada itu, mustahil. Enggak mungkin Allah meninggal. Wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istikma, dan Allah senantiasa dalam sifat kesempurnaannya tidak membutuhkan untuk ditambah kesempurnaan. Allah enggak butuh. Makanya Allah Sayyidina Musa
Allah disebutkan tidak bertambah derajat Allah dengan kita beribadat, dan tidak berkurang derajat Allah, kemuliaan Allah dengan semua kita tidak beribadat. Misalkan satu dunia ini kufur semua ke Allah, kafir semua, enggak ada yang mau beribadat kepada Allah. Apakah berkurang derajat kemuliaan Allah? Tidak. Karena Allah untuk kemuliaan, sifat kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah tidak membutuhkan untuk ditambah. Karena Allah sudah dalam keadaan sifat sempurna yang hakiki, enggak butuh ditambah-tambah. Beda kalau kita selesai SD belum cukup, masih butuh tambahan lagi, harus SMP. Selesai SMP masih belum cukup, tambah lagi biar semakin tinggi derajatnya. Harus SMA. Oh, SMA belum cukup, tambah lagi S1. S1 belum cukup, biar lebih tinggi lagi kesempurnaan, tambah lagi ke S2. S2, S3, kemudian sampai ujung-ujungnya meninggal almarhum. Itulah manusia. Tapi Allah la wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istikmal. Allah dalam sifat kemuliaan kesempurnaannya tidak membutuhkan untuk ditambah-tambah kesempurnaan, enggak butuh. Makanya kata Sayyidina Musa kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyyun hakim. Takfuru antum wa man fil ardi jami'a. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Kata Sayyidina Musa kepada kaumnya, jika kalian ini semua kafir semua, enggak ada satupun yang beriman kepada Allah, makhluk di bumi kafir semua. Kata Sayyidina Musa, jika kalian kafir kepada Allah, wa man fil ardi jami'an, dan seluruh makhluk yang di bumi kafir semua kepada Allah, apakah berkurang derajat kesempurnaan Allah? Berkurang derajatnya? Apakah Allah berkurang? Fa innallaha laghaniyyun hamid. Maka tetap Allah adalah zat yang maha kaya, hamid, yang maha terpuji. Allah enggak berkurang. Jadi Allah tidak membutuhkan ibadat makhluk. Makanya di satu lagi ayat yang lain Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadat kepadaku. Apakah Allah butuh ibadat manusia? Tidak butuh. Tidak butuh. Itu ibadat manusia cuman untuk dia mendapatkan nikmat di akhirat nanti buat diri pribadi. Allah tidak membutuhkan ibadat makhluk. Allah wa ma uridu minhum min rizqin. Saya tidak membutuhkan, tidak menginginkan dari mereka untuk rezeki dari mereka. Enggak butuh. Allah enggak butuh rezeki dari makhluk. Wa ma uridu an yut'imun, dan Allah juga tidak membutuhkan untuk dikasih makan sama makhluk. Enggak perlu. Kenapa ya Allah? Fa innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Kita beribadah, jangan kita anggap ketika kita tidak beribadah Allah berkurang. Allah berkurang, biarin Allah, saya enggak mau ibadat, biarin Allah. Enggak. Justru kita yang bermasalah. Jadi kita jangan sampai terjadi seperti orang yang sudah beli tiket pesawat kemudian enggak mau naik biar pihak pesawatnya kesel. Ini biarin kasihan dia pesawatnya, enggak mau naik saya. Jadi ingin membodohi pesawat, ingin pihak pesawat, padahal dia yang bodoh saat itu. Udah habisin uang beli tiket, tapi rencana biar ingin membodohi pihak penerbangan, padahal sebenarnya dia yang rugi. Pesawat mau naik mau enggak, pokoknya dia duit udah dapat, selesai. Duit udah dibeli, udah dapat, selesai. Dia enggak berkurang dengan kita naik dia enggak bertambah, dengan kita enggak naik juga enggak berkurang.
Dia dari awal setelah kita booking tiket udah dapat uang, selesai. Jadi ketika jangan sok-sokan kita nggak butuh sewa pesawat tu, biarin lah pesawat nggak mau naik. Apakah pesawat pihak penerbangan rugi? Tidak. Justru kita yang rugi sebenarnya. Begitulah perumpamaan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebenarnya tidak membutuhkan ibadat manusia. Justru kita beribadat kepada Allah tujuannya buat kita pribadi, buat kita juga antar di hari kiamat. Jadi wa fi sifati kamalihi mustaghniyan an ziyadatil istikmal. Allah dalam sifat kesempurnaannya, Allah tidak membutuhkan untuk ditambah kesempurnaannya. Enggak butuh Allah, enggak butuh. Allah memang sudah di kesempurnaan yang hakiki, tidak mungkin tambah, tidak mungkin dikurangi. Kemudian wa annahu fi dzati ma'lumul wujud bil uqul, dan sesungguh Allah pada zatnya Allah sudah diyakini keberadaannya dengan akal. Sudah diyakini bahwa Allah ada dengan akal. Maka semua manusia yang mau memakai akalnya, maka wajib akalnya pasti akalnya menunjukkan dia untuk meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seseorang yang punya akal dan kemudian memakai akalnya yang jernih, yang bersih, kemudian tidak beriman kepada Allah. Nah, mungkin, mustahil. Mustahil seseorang yang memakai akal kemudian akalnya tidak tidak menunjukkan dia ke wujud Allah. Pasti. Sedangkan ateis sekarang yang katanya ilmuwan cendekiawan itu sebenarnya ghair ma'qul semua, manusia yang tidak berakal. Sebenarnya kalau mereka memakai akal mereka, pasti akal mereka menunjukkan mereka untuk beriman, untuk meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin makhluk ini ada dengan sendirinya, mustahil. Ini dikisahkan Sayyidina Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau diajak berdebat sama ateis. Dahri, kalau bahasa Arabnya dahri. Dahri artinya golongan yang tidak mempercayai Tuhan. Jadi Sayyidina Imam Abu Hanifah alim, pintar, cerdas. Diajak satu tempat untuk berdebat tentang ada atau tidaknya Tuhan. Kata Sayyidina Abu Hanifah, siap. Akhirnya mereka membuat perjanjian di satu tempat di hari yang sudah ditentukan. Di hari itu Sayyidina Abu Hanifah telat datangnya. Misalkan mereka janji jam 10, beliau datangnya jam 3 sore misalkan. Akhirnya mereka bertanya, mereka menganggap awalnya sudah menang. Ini Imam Abu Hanifah orang bodoh, ini enggak berani datang tepat waktu, pasti takut kalah. Akhirnya sampai Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu di tempat berdebat dengan Dahri. Di awalnya kata mereka bertanya, ya Abu Hanifah, kenapa engkau telat? Kata Imam Abu Hanifah, jawaban beliau, oh maaf, saya tadi telat karena di daerah saya itu kebetulan ada sungai yang lagi menguap airnya, air lagi banyak, lagi banjir. Akhirnya saya nggak bisa melewati itu sungai. Tapi kata beliau tiba-tiba saya melihat ada beberapa pohon itu terpotong dengan sendirinya. Masya Allah, beliau terpotong dengan sendirinya, langsung jatuh pohonnya, kemudian langsung dijadi papan-papan semua, dia terpotong dengan sendirinya semua. Kemudian dia dengan sendirinya tanpa sebab, tanpa hujan, tiba-tiba itu kerakit sendiri semua, tiba-tiba ada palu aja, ada paku, semua terakit sendiri tanpa sama sekali yang melakukannya. Kemudian tiba-tiba jadi perahu. Kata beliau tiba-tiba jadi perahu. Jadi pohon itu roboh dengan sendirinya, kemudian tiba-tiba dia berubah sendiri jadi papan semua. Kemudian dia langsung ngerakit sendiri, dan ujung-ujungnya sudah jadi perahu semua. Akhirnya saya naik perahu itu, kata Imam Abu Hanifah. Makanya telat sedikit, saya nunggu pohon-pohon itu terakit dengan sendirinya.
Akhirnya ini ateis pusing dia, nggak mungkin kata mereka. Kamu itu pembohong Imam Abu Hanifah. Kamu itu pembohong. Nggak mungkin terjadi seperti itu. Mana mungkin pohon jatuh dengan sendirinya kemudian tiba-tiba terpotong-potong dengan sendirinya dan terbelah jadi papan dengan sendirinya, kemudian tiba-tiba ngerakit sendiri tanpa ada yang ngerakit, kemudian tiba-tiba jadi perahu sendirinya, nggak ada sebab, tiba-tiba engkau naik. Nggak mungkin, mustahil. Majnun, kamu ini gila wahai Imam Abu Hanifah. Gila, nggak mungkin, nggak masuk akal kata mereka. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, kalian ini baru masalah perahu yang kecil seperti itu sudah kalian katakan tak masuk akal saya orang gila. Artinya kalian tidak yakin kalau itu terjadi dengan sendirinya. Tak mungkin terjadi sendiri perahu itu. Pasti harus ada yang motong, harus ada yang ngerakit, harus ada yang pakai palu, pakai paku, semua harus jadi. Tak mungkin tiba-tiba jatuh pohon sendiri, kemudian potong-potong sendiri jadi, tiba-tiba jadi perahu. Tak mungkin tanpa yang melakukan. Kalian mau hukumi saya orang gila kata Imam Abu Hanifah. Itu baru perahu yang kecil. Bagaimana ini bumi ini semua? Bumi langit ini semua apakah mungkin terjadi dengan sendirinya kata Imam Abu Hanifah seperti yang kalian yakini? Akhirnya dengan sendirinya mereka meyakini kalau mereka sebenarnya yang gila. Karena mereka masalah perahu yang kecil saja tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Apalagi bumi yang sebesar ini. Bumi yang sebesar ini, matahari ya subhanallah. Kemudian di langit itu enggak pernah bintang-bintang itu bertabrakan satu sama yang lain. Semua teratur Masya Allah. Di bumi ini juga semua teratur, kadar oksigennya teratur, semua teratur. Apakah itu terjadi dengan sendirinya tanpa Allah yang mengatur? Tidak mungkin. Jangankan di bumi, enggak usah jauh-jauh, di badan kita. Di badan kita saraf aja sampai miliaran mungkin saraf di tubuh kita. Siapa itu yang ngatur semua? Ya, apakah mungkin terjadi dengan sendirinya itu semua? Teratur, darah bagus, lancar, tiba-tiba ngalir ke seluruh tubuh. Ini jantung bergerak semua tanpa ada. Apakah kita sempat berencana saya pengen gerakin jantung sekarang? Nggak pernah, jantung otomatis. Jantung bergerak semua teratur, darah juga teratur, subhanallah. Semua yang dibutuhkan oleh tubuh cukup. Itu semua apakah mungkin terjadi dengan sendirinya? Tidak mungkin, mustahil. Semua itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah, sebenarnya di bumi ini ada tanda-tanda keadaan tentang adanya Allah, tentang kudrahnya Allah, kuasanya Allah. Begitu juga wa fi anfusikum. Sebenarnya pada diri kalian sendiri manusia ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau kita mau ngecek subhanallah, darah saja, nah itu dengan bukti seseorang yang sudah dibikin sama Allah darahnya bermasalah, ginjal dalam dibikin rusak oleh Allah ginjal sedikit, harus cuci darah tiap minggu. Ada yang kadang-kadang harus cuci darah seminggu 2 kali. Itu kenapa? Ketika Allah mencabut satu nikmat namanya ginjal. Subhanallah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul. Sesungguh Allah, pada zat Allah itu diyakini tentang adanya zat Allah dengan akal manusia. Manusia yang berakal pasti meyakini adanya Allah. Seseorang yang tidak meyakini Allah, adanya Allah, pasti tidak berakal. Tidak memakai akal sehat dengan yang sebenarnya. Kemudian beliau melanjutkan mar'iyu dzati bil absar. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat bisa dilihat dengan mata. Ini khusus ni'matan minhu wa lutfan bil abrar fi dzatil qarar. Sebagai nikmat dari Allah untuk orang-orang yang baik nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat kepada seluruh mukmin yang masuk surga, Allah akan menampakkan, membuka hijab sehingga mereka bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dunia tidak ada manusia yang melihat zat Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini insya-Allah bagi yang masuk surga nanti di hari kiamat dalam surga kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di hari kiamat ada sebagian muka-muka yang bercahaya, kata Allah, wa ila rabbiha nadhirah, muka-muka yang melihat kepada Tuhannya. Nanti ada sebagian mukmin yang masuk surga akan melihat zat Allah secara langsung dengan mata kepala, insya-Allah. Jadi kata al-mar'iyu dzati bil absar, Allah nanti dilihat dengan mata, bil ni'matan sebagai nikmat untuk orang-orang yang baik, fi daril qarar, itu hari kiamat, wa itmaman minhu lin na'im bin nadhari ila wajhil karim, dan itu sebagai penyempurnaan untuk nikmat Allah dengan melihat kepada zat Allah yang mulia. Makanya bagi mukmin entar di hari kiamat nikmat yang paling diharapkan oleh mukmin ataupun nikmat yang paling besar di dalam surga adalah nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al wujuhan nadhirah wa ila rabbiha nadhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.